Halo sahabat sales, semakin kompleks produk ataupun layanan yang Anda jual, semakin Anda perlu mendengarkan video yang akan saya sampaikan kali ini mengenai satu-satunya tujuan terpenting yang perlu Anda capai dalam setiap pertemuan penjualan dengan klien Anda. Yuk kita simak. Sebelum saya sampaikan mengenai apa tujuan terpenting tersebut, saya ingin share apa yang saya dapatkan ketika saya bertanya kepada para sales mengenai tujuan terpenting menurut mereka dalam setiap pertemuan penjualan. Ada yang menjawab, ya kita harus paham dong apa yang menjadi kebutuhan si klien. Ada juga yang mengatakan, kita harus dekat secara personal dengan klien tersebut. Ada juga yang bilang, kita harus presentasi produk atau penjualan kita dengan sangat baik. Apakah itu salah? Tentu tidak. Semua itu merupakan tujuan yang penting dalam setiap pertemuan penjualan. Lalu apa dong yang merupakan tujuan terpenting? Saya mempelajari banyak buku mengenai sales dan pengalaman selama 14 tahun di dunia penjualan mulai dari sales hingga sales leader. Saya menyadari ternyata ada satu hal yang paling terpenting untuk dicapai oleh setiap sales dalam setiap proses penjualan. Nah, ternyata semakin kompleks proses penjualan yang dimiliki oleh sales tersebut, semakin penting tujuan ini untuk dipikirkan secara mendalam sehingga setiap sales dapat melakukan proses penjualannya menuju tahap berikutnya menjadi lebih maju hingga akhirnya sampai ke tahap closing. Setiap perusahaan punya proses penjualan yang berbeda-beda, dan jumlah tahapan dalam proses penjualan tersebut juga pasti berbeda-beda. Nah, kalau disederhanakan, ada 4 tahapan proses penjualan. Yang pertama, tahap perkenalan. Yang kedua, tahap pemahaman kebutuhan. Yang ketiga, tahap pengusulan untuk solusi, baik produk atau layanan. Dan terakhir, tahap kesepakatan atau closing. Jadi, apa sih satu-satunya tujuan terpenting yang perlu dicapai di setiap pertemuan penjualan di masing-masing tahap tersebut? Satu-satunya tujuan terpenting yang perlu dicapai di masing-masing tahap penjualan tersebut yaitu komitmen untuk langkah berikutnya. Jadi misalkan sekarang ini pertemuan Anda berada di tahap perkenalan. Nah, komitmen untuk langkah berikutnya adalah Anda bisa mendapatkan janji temu untuk membahas lebih lanjut terkait kebutuhan mereka secara lebih mendalam. Dan kalau misalkan meeting saat ini adalah membahas mengenai pemahaman kebutuhan, komitmen langkah berikutnya adalah Anda mendapatkan janji temu untuk mempresentasikan usulan atau solusi yang Anda akan sampaikan kepada mereka. Loh, kok sederhana? Terlihat sederhana tapi tidak mudah loh. Misalkan Anda seorang sales yang menjual infrastruktur IT kepada klien, dan Anda akan melakukan pertemuan penjualan dengan klien dalam rangka memperkenalkan diri dan ingin menjadi partner perusahaan tersebut. Nah, di pertemuan tersebut Anda sudah melakukan presentasi produk Anda dengan sangat luar biasa dan klien memberikan jempol dan mengatakan, "Oke, layanan dan produk Anda sangat hebat dan keren." Dan kemudian Anda pulang dan menyampaikan hal tersebut dengan bangganya kepada sales leader Anda. Dan sales leader Anda hanya menanyakan, "Terus? So what?" Apakah Anda mendapatkan komitmen langkah berikutnya? Tentunya Anda akan terdiam dan tidak bisa menyampaikan apa-apa kepada sales leader tersebut. Pertemuan itu akan jadi lebih berhasil jika si klien bersedia untuk bertemu lebih lanjut dengan si sales untuk membahas permasalahan yang lebih mendetail dengan mereka. Memang tidak mudah. Namun, jika kita tidak mengejar komitmen langkah berikutnya dari klien, kita hanya akan menjadi sales yang pasif, yang hanya bisa menunggu jawaban dari si klien. Bukankah akan lebih baik jika Anda menanyakan langsung komitmen langkah berikutnya kepada mereka? Dan apapun jawaban yang klien tersebut sampaikan, Anda akan mendapatkan sense apakah klien ini layak untuk dilanjutkan ke langkah berikutnya, atau mungkin cukup sampai di sana dan memulai pertemanan saja dengan klien tersebut. Jadi sahabat sales,
Pastikan di setiap pertemuan penjualan dengan klien, Anda mendapatkan komitmen untuk langkah berikutnya. Jadi, Anda akan bisa meneruskan proses penjualan Anda menuju langkah berikutnya hingga mendapatkan kesepakatan atau closing. Di video saya berikutnya, saya akan membagikan mengenai tips-tips supaya Anda dapat lebih mudah mendapatkan komitmen langkah berikutnya dari klien Anda. Itu saja sahabat sales, semoga sharing ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng dari channel ini. Dan Anda juga bisa bagikan video ini kepada para sahabat sales di luar sana sehingga mereka semua dapat mengembangkan penjualan mereka. Itu saja, saya Ludo Siswanto, selamat membantu klien sukses.